sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita di doa Sabtu pagi ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami di malam hari, dan hari ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari-hari ini. Biarlah hikmat daripadamu menyertai kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Temanya adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 saya akan bacakan bagi Bapak dan Ibu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bicara mengenai kata khawatir, tentu kata ini sangat tidak asing lagi bagi kita. Karena bukan saja kita dengar, mungkin saja seringkali kita mengalami rasa itu, rasa kekhawatiran itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, khawatir berarti takut, gelisah, atau cemas terhadap hal yang belum diketahui dengan pasti. Khawatir merupakan perasaan yang gak nyaman saat pikiran sangat fokus memikirkan kesulitan yang belum benar-benar terjadi. Bagaimana tidak? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang akhirnya membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Contohnya, khawatir ketika barangkali kita berpikir bahwa, oh nanti anak saya nggak bisa mendapatkan sekolah impian. Khawatir sulitnya mencari pekerjaan di tengah maraknya PHK akhir-akhir ini yang menerpa berbagai industri. Khawatir besok mau terjadi apa gitu ya, atau khawatir menjalani hidup ke depan ini mau bagaimana. Dan barangkali masih banyak bentuk khawatir-khawatir lainnya yang ada di kepala kita atau pikiran kita. Bapak Ibu terkasih, di pagi ini firman Tuhan mengajar kita untuk kita menjauhkan diri dari kekhawatiran dan tetap bersyukur. Untuk menjawab hal ini, mari kita melihat lebih jauh ke dalam bacaan kita. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang kondisinya saat itu masih berada di penjara. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan Paulus untuk menulis pesan yang dia buat secara tertulis kepada jemaat yang berada di Filipi, yang ia lakukan dengan penuh semangat dan penuh kasih. Ayat ini dimulai dengan kata yang sangat kuat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Kalau kita baca, kalimat ini seperti sebuah panggilan untuk kita menjauhkan diri dari suatu kecemasan yang dapat merusak kedamaian di hati kita, merusak kebahagiaan, dan bahkan merusak kesehatan kita. Memang tidak dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan ini, tidak selamanya semua berjalan baik-baik saja. Kadangkala hidup ini seperti kita ke satu wahana, naik roller coaster. Kadang di atas, kadang berada di bawah. Ya, kadang hidup ini tidak selamanya menyenangkan. Namun, hari ini, sekali lagi ayat ini mengajar kita untuk tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Bahkan, ayat ini akan menjadi penguat bagi kita untuk tidak takut dan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Dan tidak hanya sampai di sana. Ayat selanjutnya adalah tindakan konkret yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya. Di mana dikatakan, tetapi nyatakanlah keinginanmu dalam segala hal kepada Allah, dalam doa dan permohonan beserta ucapan syukur. Ini merupakan panggilan untuk mempercayakan segala kekhawatiran diri kita kepada Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyelesaikan berbagai masalah kita. Bukan untuk satu hal saja, namun berbagai hal, berbagai masalah yang kita hadapi, besar maupun kecil. Dan bawa itu semua kepada Tuhan. Kenapa hal tersebut diingatkan kembali? Karena kadangkala kita malah sering menyimpan sendiri setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa Tuhan. Dan itu salah.
hari ini kita melihat bahwa sebenarnya kita diajak untuk tidak menanggung beban itu sendirian. Mari kita belajar untuk mengatasi kekhawatiran dengan cara yang lebih positif, dengan cara menyampaikan segala keinginan kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Nyatakanlah kepadanya di dalam doa, sebab kita yakin bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Doa merupakan bentuk komunikasi yang perlu kita jalin, karena Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Sebagai penutup kalimat adalah janji yang penuh harapan ketika kita berdoa kepada Allah, di mana dikatakan, damai Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai ini adalah damai yang datang dari keyakinan bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan bahwa Ia peduli terhadap kita. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran ini, maka tentunya artinya kita membuka diri kita untuk menerima damai yang Tuhan beri. Bapak Ibu terkasih, mari hari ini kita bersama-sama belajar untuk dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membangun kebiasaan doa dan berbicara kepada Allah. Bawalah segala kekhawatiran kita, apapun, kepada Tuhan. Mari kita nikmati setiap proses yang sedang kita jalani dan tetap libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita bawa dalam doa. Satu yang menjadi catatan penting, tanggalkan segala kekhawatiran kita. Fokuslah pada rencana Tuhan yang lebih besar untuk hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Firman Tuhan yang kami terima hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami dalam kondisi apapun yang kami alami. Kami menyadari Tuhan, untuk itu kami membawa setiap permasalahan kami ke dalam tangan. Dan kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Kami meyakini Tuhan bahwa hari ini Engkau bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, firman ini menjadi kekuatan bagi diri kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Burung di udara dia pelihara. aku tidak khawatir, Bunga di padang dia hiasi. aku tidak khawatir. Apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak
di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kami rasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan pertolongan Tuhan begitu nyata dalam segala hal yang kami rasakan dan saat kami harus menghadapi pergumulan. Pada pagi yang indah ini, kami semua berkumpul untuk bersama-sama berdoa. Secara khusus kami mendoakan orang tua eyang kami, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Syih Murwani Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumiyem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Sumarno, dan kami juga doakan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan dari kelemahan tubuhnya. Kami sebut dalam doa ini Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Bapak Pendeta Rudi Arianto, Bapak Pendeta Nugroho Adi, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tim Parti Susanto, Ibu Sartini Sugiono, Ibu Deliana Estobing, Ibu Meti Poli, Ibu Musrini Julius, Ibu Ati Supraptiningsih, Ibu Sri Gati Budi Harjo, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Ibu Sri Sumarni, Saudara Eliezer Adi Nugroho, Bapak Brio Sanyoto, Bapak Robi Ferdian Bakas, suami dari Ibu Veronica Sanskristi, juga Ibu Sri Suyatni, Ibu Woro Cahyo Meranti Ningtyas, Bapak Eko Prabumen Ambaryono, dan Ananda Kevel. Kami juga mendoakan untuk keluarga jemaat, yakni Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Ramintang, Bapak Kalam, Bapak Suhirman, Ibu Tiarma, Rita Sidaputar, dan Ibu Meriam Kultom. Ya Allah Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu agar kesehatan mereka Tuhan pulihkan. Kami mohon juga Tuhan terus pimpin mereka setiap langkah untuk upaya-upaya mencari kesembuhan, menjalani perawatan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan dan semangat untuk mereka terus menjalani dalam proses medis yang harus dilaksanakan dan dijalankan oleh mereka. Kasihanilah mereka ya Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan bilir-bilir-Mu, Tuhan menyembuhkan mereka sesuai dengan kemurahan-Mu. Ya Allah Bapa kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman yang saat ini masih terus mencari pekerjaan, juga bergumul menemukan teman hidup, serta mendapatkan buah hati. Ya Allah, kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa, setiap jeritan hati kami, dan juga Tuhan mengabulkan setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami ini seturut dengan kemurahan Tuhan. Kami juga doakan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan, sehingga menjauhkan diri dari persekutuan, menjauhkan diri dari kami yang mengasihi mereka. Ya Allah, hadirlah Tuhan, menguasai pikiran, hati, serta iman mereka, sehingga mereka dapat
kembali bersama kami, bersama-sama bersyukur di gereja kami, GKJ Ebenezer, dan merasakan kasih Tuhan melalui persekutuan. Tuhan juga limpahkan pertolongan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi jemaat dari GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah yang terus bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan. Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan bagi siapapun yang saat ini bertugas atau mendapat tugas untuk mengurus semuanya ini untuk mewujudkan rumah Tuhan, rumah persekutuan yang mereka rindukan. Kami juga berdoa untuk siapapun orang yang akan mereka tuju untuk mewujudkan rumah ibadah ini. Tuhan berikan hati yang terbuka dan juga Tuhan berikan kelancaran dalam semua proses yang harus ditempuh. Kami tak lupa juga mendoakan untuk kegiatan pekabaran Injil dan perdamaian bangsa, baik di Indonesia maupun di dunia. Kami doakan kekuatan, juga semangat mereka untuk terus bekerja, mendatangkan kebaikan, juga mengabarkan kabar sukacita, serta menjadi duta perdamaian bangsa dimanapun mereka berada dan ditugaskan. Secara khusus kami berdoa untuk negara kami, Indonesia. Kami doakan pemerintahan baru yang telah terbentuk. Tuhan berkati semua pimpinan, baik dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan kekuatan dan juga semangat, serta hati yang bangga sehingga dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Dan kami rindukan negara kami ini menjadi negara yang makmur, tenang, dan juga dewasa dalam segala hal menghadapi permasalahannya. Ya Tuhan, sudah banyak doa yang kami sampaikan, banyak sekali doa yang telah kami ungkapkan kepada Tuhan. Kami serahkan semua doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.